Halo semuanya, lagi di episode kali ini masih lanjut ya mengenai gravel Blitar hari Minggu kemarin. Ya masih seru ya, semuanya masih membekas ya, pengalaman-pengalaman entah itu pengalaman baru, entah itu sudah diprediksi atau kejutan-kejutan dan lain-lain ya. Tapi apapun juga, saya pun juga banyak belajar, khususnya untuk MTB ya, karena saya menggunakan MTB, Erik menggunakan gravel bike ya. Saya rasa bagi dia juga pengalaman yang cukup membekas ya, karena apapun kemarin itu sangat amat seru ya. Bukan hanya seru, technical ya, tingkat kesulitannya juga luar biasa dan sebagainya ya. Nah, kali ini di episode ini saya ingin membahas ya mengenai gravel bike ini ya, di mana akhirnya lewat pengalaman kemarin gravel Blitar, saya bisa melihat benar-benar bagaimana kekuatan dan kelemahan dari gravel bike ini juga pada MTB ya. Jadi saya menemukan ada 3 poin ini yang paling penting ya. 3 poin ya. 3 poin masing-masing untuk gravel bike dan MTB ini. Jadi di mana kekuatan dari gravel bike ini ternyata di gravel Blitar ini malah menjadi kelemahannya. Kok aneh ya. Tapi sebaliknya, 3 kelemahan di MTB ini malah jadi kekuatannya di gravel Blitar. Oke, apa sih 3 poin ini? Ya, 3 faktor ini ya, 3 faktor. Oke. Yang pertama itu adalah faktor fork. Ya. Anda tahu sendiri kan, kalau di gravel bike itu mayoritas, bahkan 99,9% mereka yang menggunakan gravel bike memakai rigid fork, kecuali Erik dan mungkin ada beberapa, mungkin 1 atau 2 lagi yang forknya suspension ya, gravel tapi fork suspension ya. Kayaknya ada 1 yang memakai gravel bike tapi forknya suspension 27,5. Erik menggunakan fork suspension 29. Oke. Tapi kita tidak untuk faktornya untuk sepedanya Erik kita tidak bahas dulu, tapi mayoritas dulu. Mayoritas yang mereka pakai adalah gravel bike dengan rigid fork. Oke. Nah, 1 faktor ini sebetulnya adalah kekuatan yang dimiliki oleh gravel bike, yaitu rigid fork dengan clearance yang cukup besar ya. Tapi cukup besarnya itu cukup besar untuk siapa? Untuk road bike ya cukup besar, sehingga mereka bisa sampai 34, bahkan 40 dan 45 lah ya. Seperti 3T Explorer saya ini bisa pakai sampai dengan 50. Tapi 700 kali 50 itu masih kalah besar dengan 29 2,2 misalnya. Masih kalah besar. Masih kalah lebar maksudnya. Ya. Dan kemarin yang saya lihat, Ethan memakai 3T Explorer yang sebetulnya bisa ban yang lebih besar lagi. Terus kemudian yang lain-lain saya nggak tahu ya. Ada yang memakai Scott Eddy Gravel, ada yang memakai Pinarello Gravel ya. Pinarello Gravel itu memakai 650B ya, 27,5 harusnya bisa ban lebih lebar lagi karena 27,5. Oke. Tapi semua forknya itu rigid.
Nah, rigid fork ini tentunya akan memberikan Anda stiffness-nya sehingga Anda bisa laju cepat. Oke. Masalahnya cepat di mana? Ya. Kalau cepat di gravel yang mild, ya mild itu artinya lunak, maksudnya yang tidak se ekstrim kemarin yang di gravel Blitar, oke. Tapi kemarin di Blitar tuh ekstrim sekali. Batu-batu yang lepas, batu-batu besar, ya. Terus licin karena pasir yang lembut dan tebal-tebal pasirnya. Terus turunannya terjal serta berlubang-lubang berbatu-batu. Nah, jadi Anda bisa bayangkan kalau misalnya Anda memakai fork rigid. Oke. Pada saat turunan, apalagi 5 km sebelum finish, Anda dihajar turunan terus. Ya. Anda memakai fork rigid tersebut, ya. Apakah fork rigid tersebut itu mampu, ya, untuk mengatasi downhill-nya itu loh. Ya, kemarin saya bisa katakan bahwa itu downhill. Ya, bukan hanya turunan biasa yang dengan enaknya Anda bisa lalui dengan gravel bike memakai drop bar. Saya rasa no, lebih ekstrim dari itu. Karena kalau Anda misalnya memakai drop bar di hood, sakit semua tangan Anda. Percaya. Itu yang saya alami pas ECC, seperti itu. Ya, 7 hari. Ini loh, padahal gravel Blitar hanya beberapa menit. Ya, jadi kekuatan yang tadinya dimiliki oleh gravel bike dengan rigid fork yang sebenarnya bisa membantu untuk laju di flat atau di mile gravel menjadi senjata makan tuan ketika di turunan yang ekstrim dan seperti itu, ya, getarannya itu. Walaupun Anda memakai ban dengan pressure yang rendah, masih tidak mampu, kurang mampu untuk menahan getarannya itu. Itu forknya ya, kita bicara tentang forknya ya. Kalaupun Anda memakai fork suspension, karena travelnya itu cuma 30 kalau di gravel itu. Jadi suspensinya itu tidak cukup. Ya, jadi Anda akan mendal. Bukan mendalnya halus. Ya kalau mendalnya empuk gitu nggak apa-apa. Mendalnya kayak Anda dipukul-pukul dari bawah ya, secara vertikal ya. Vertikal itu kalau tangan Anda kayak dipukuli terus. Jadi tangan Anda dipukul. Nah, bayangkan berapa jutaan kali. Itu faktor 1. Kekuatan yang akhirnya menjadi kelemahan yang dimiliki oleh gravel bike. Faktor kedua yaitu handlebarnya sendiri, ya. Karena ya memang Anda masih memakai drop bar sehingga Anda akan cenderung lebih ke hood, posisi hood dengan catatan bahwa waktu di hood Anda kan bisa menekan rem dengan instan ya. Saya membuat shot dengan Eric sebelum start bahwa Eric akan memakai drop bar itu karena dia mau menunjukkan bahwa dia akan berada di posisi drop. Nah, saya nggak tahu berapa yang mereka gravelan waktu turun berani di posisi drop malahan. Jadi Anda harus membungkuk di posisi drop dan menggapai rem itu dengan jari Anda dan turun sebegitu tajamnya. Saya nggak memperhatikan berapa persen karena saya memakai map ya, dan waktu itu saya nggak ngeset ada gridnya berapa, jadi saya buta. Nah, saya pakai MTB ya enak-enak aja, sikat aja, welcome to downhill gitu.
Dengan handlebar, ini poin kedua ya. Handlebar yang kira-kira hanya lebar 40-42 lah. Saya jarang melihat handlebar yang kira-kira 44 atau 46. Jarang. Kalaupun handlebarnya itu ngeflare ke samping, jarang sekali orang yang berada memegang di drop ya, yang semestinya memberikan Anda stabilitas ya pada waktu turunan dan sebagainya. Jarang, karena saya yakin Anda nyeting remnya itu pun saya nggak tahu gimana, apakah jari Anda nyampe ya menjangkau remnya itu. Itu poin kedua, di mana kekuatan drop bar pada gravel bike yang semestinya memberikan Anda keuntungan aero, akhirnya pun tidak berfungsi, tidak memberikan Anda faedah, malah membuat Anda sakit semua. Ya. Anda bisa berkomentar bahwa saya salah kalau misalnya Anda yang naik gravel bike tapi mengalami sebaliknya. Oh, enak kok. Ya nggak apa-apa. Silakan Anda berkomentar positifnya tentang drop bar ini. Atau mungkin Anda bisa menambah, iya sayang ya, drop bar saya terlalu sempit. Harusnya saya memilih atau memakai atau mengganti drop bar yang flare-nya lebih lebar dikit. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Itu poin kedua, drop bar. Poin ketiga yaitu seat post Anda yang sudah fix ya. Seat postnya itu fix. Gravel bike fix. Anda tidak bisa memakai dropper seat post yang bisa naik turun, sehingga waktu turunan pantat Anda itu lebih tinggi dan Anda akan merasa waktu turunan itu menakutkan sekali. Kayak kepingin jelungup ke depan. Dan karena seat post Anda yang tinggi itu dan Anda tetap harus duduk, kalaupun misalnya Anda mau berdiri, apa nggak tambah lebih menakutkan? Kalau misalnya Anda berani loh ya, off saddle. Ya, kalau Anda berani off saddle dan memegang di drop seperti yang diusulkan atau dilakukan oleh Eric itu, kalau berani. Nah sayangnya, dari dulu sampai sekarang heran, kenapa sih sesimpel dropper seat post gitu loh, kok diganti dengan seat post yang integrated, yang bentuknya itu aero-aeroan, yang kotak-kotak atau skoval atau apa-apa. Saya juga benci dengan 3D Explorer karena yaitu sederhanakan aja lah desainnya, pakai aja lubang bundar sehingga saya bisa pakai dropper seat post. Kan enak kalau pakai dropper seat post, ketika saya turunan saya tinggal nurunin seat postnya, center of gravity saya lebih rendah sehingga saya bisa turun dengan nyaman tanpa takut. Ya, jadi itu 3 faktor kekuatan dari gravel bike yang akhirnya terguling 180 derajat menjadi kelemahannya. Luar biasa, sayang sekali gravel bike ini. Yang harusnya jago malah tambah habis. Sebaliknya, MTB yang dipersepsikan sebagai sepeda berat, ya, kedodoran, banyak gede, tidak mungkin kamu bisa laju cepat dan sebagainya. Unggul. Pakai MTB banyak gondrong gini, malah unggul. 1, ya tadi itu, kelemahan MTB yaitu memakai fork suspension yang berat, ya forknya aja berapa, hampir 2 kilo. Dibanding dengan forknya gravel yang karbon itu nggak sampai 1 kilo. Itulah yang menjadi senjatanya, karena saya bisa off dan on. Ketika saya jalan di pave ya, atau yang lunak yang mile begitu, saya off kan suspensinya sehingga saya bisa laju
Tapi begitu saya masuk ke daerah yang atau jalanan yang rusak parah, saya on sehingga bantalannya itu enak. Dung, saya nggak terasa, tangan saya enak-enak aja. Suspension, ya, suspension, fork suspension. Kedua, flat bar, handlebar yang lebar 74 kalau nggak salah punya saya. Enak, membantu saya steeringnya makin stabil, dan waktu getaran pun no problem. Saya lepas tangan pun oke. Saya tinggal meletakkan tangan saya begitu aja, tak perlu menggenggam, dan biarkan ngeflow. Waktu turunan namanya itu ngeflow aja. Saya tinggal konsentrasi melihat jauh di depan, dan tangan saya tinggal gerakan sesuai dengan itu reboundnya, sesuai dengan reboundnya. Ya. Dan yang ketiga, seat post dropper yang berat, otomatis menambah berat ya. Semuanya itu berat kok di MTB. Itu juga yang menjadi keunggulan ketika saya bisa turunkan sehingga pantat saya rendah sekali. Saya tinggal jadi tangan saya di atasnya. Jadi bayangkan, enak kan? Dedek. Ya. Jadi lewat pengalaman ini, berharga sekali. Sangat-sangat berharga sekali. Ya. Jadi ya gimana? Untuk event-event selanjutnya mungkin setelah tahun depan gimana? Atau nanti event lanjutan di Glenmore bagaimana? Karena untuk Glenmore sudah ada kata-kata ini bakal gravel bike yang lebih unggul. Ya kita lihat aja. Saya pun juga punya gravel bike, tapi saya masih merasa karena saya tidak mencari prestasi ya. Saya masih merasa bahwa sepedaan nyaman, aman itu jauh lebih enak daripada sepedaan tipe-tipe yang yang penuh getaran dan sebagainya yang mengakibatkan nanti tangan saya sakit lagi. Ya begitu. Ya, jadi menarik, sangat menarik di Gravel Blitar itu, di mana akhirnya gravel bike dan MTB ini bisa ketemu face to face, face to face, one on one, tanpa fur-furan. Ya. Tapi melihat MTB unggul 7 menit itu saya rasa ya cukup amat signifikan, dan saya tahu penderitaan yang diderita oleh orang-orang yang naik gravel bike. Ya, jadi sekali lagi untuk penutup ya, konklusinya, bila sekali lagi saya kasih pesan, bila memang Anda ya memang berada di daerah yang seperti kayak Blitar tadi dan sebagainya, sudahlah, jangan memaksa untuk membeli gravel bike atau apa. Ya, gravel bike itu lebih mahal daripada MTB loh. Ya, jadi nasihat saya, carilah MTB. Ya, start yang sederhana dulu. Ya, yang penting Anda bisa melalui medan-medan tersebut dengan senang, tanpa penderitaan. Ya, nanti kalau kita bahas jauh lagi dan bisa lama soal gravel, mungkin di episode selanjutnya ya, di mana sebetulnya Anda banyak ketipu dengan istilah-istilah gravel ini. Perlu kasih ini gravel ya itu. Ya. Tidak cukup di episode ini aja. Nanti akan saya bagi-bagi ya. Jadi sementara di episode ini 3 faktor kelebihan gravel bike yang akhirnya menjadi senjata makan tuan. 3 faktor kelemahan dari MTB yang akhirnya memberikan keuntungan luar biasa. Itu saja dari episode ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya.
Terima kasih.